Hai guys, apa kabar? Semoga happy-happy terus. Kali ini kita akan ngebahas kasus yang sangat tragis yang menimpa seorang wanita Pakistan karena masalah lamaran pernikahan. Langsung aja ke cerita lengkapnya yuk. Nur Mukadam adalah wanita Pakistan korban pembunuhan sadis. Dia berumur 27 tahun dan putri seorang mantan diplomat bernama Shaukat Mukadam. Dia dibunuh di sebuah rumah di lingkungan kelas atas, sektor F7 nomor 4 Islamabad pada 20 Juli 2021. Nur disandra untuk 2 hari, disiksa dengan alat tinju besi, lalu dipenggal dengan pisau. Nur diruda paksa sebelum dibunuh. Tersangka pembunuhan diidentifikasi sebagai Zahir Jafer yang berusia 27 tahun yang ditangkap di TKP dan dibawa ke kantor polisi. Orang tua dan pengawal di rumah Jafer ditangkap karena menyembunyikan bukti dan keterlibatan dalam kejadian. Karena Nur berkali-kali mencoba melarikan diri dari rumah Jafer, tetapi pengawal Jafer menolak untuk mengizinkannya pergi. Pembunuhan itu direncanakan seperti yang kemudian diakui Jafer pada polisi bahwa dia bermaksud membunuh Nur jika dia menolak menerima lamaran pernikahannya. Zahir Jafer dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan Nur Mukadam oleh Pengadilan Islamabad pada Februari 2022. Sementara karyawan Jafer, yaitu Iftikhar dan Muhammad Jan, dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Kronologi. Menurut Geonews, kronologinya dimulai pada 7 Juli 2021 ketika Jafer memesan tiket pesawat sekali jalan ke New York. Keberangkatan Jafer dijadwalkan jam 3.50 pagi pada tanggal 19 Juli. Pada tanggal 18 Juli, Jafer memesan taksi untuk pergi ke Bandara Internasional Islamabad. Malam itu, si Jafer menelpon Nur yang kebetulan saat itu ada di rumah di Naval Anchorage, Islamabad. Pada pukul 21.05, Nur meninggalkan rumahnya dan tiba di kediaman Jafer di sektor F7 nomor 4 sekitar jam 10 malam. Pukul 2.15 pada 19 Julinya, Jafer keluar dari rumahnya dengan Nur yang bertelanjang kaki dan keduanya masuk ke dalam taksi. Saat dalam perjalanan, Jafer tiba-tiba menyuruh pengemudi untuk kembali karena mereka sudah dalam tanda kutip terlambat dan tidak mampu tiba tepat waktu. Gitu ya si Jafer kurang lebih ngomong ke si pengemudinya. Taksi menurunkan mereka di kediaman Jafer pada pukul 2.35 dini hari. Menurut si pengemudi taksi, Nur hanya diam saja sepanjang perjalanan, sementara Zahir terus berbicara dengan Nur. Terus, hampir 24 jam kemudian, pada tanggal 20 Juli, ayahnya si Nur mengiriminya 3 pesan pada pukul kurang lebihnya jam 1 tengah malam menanyakan keberadaannya. Tapi Nur tidak merespon. Nah, pada pukul 05.48 pagi, ibunya Nur mengirimi SMS ke Nur, diikuti dengan telepon dari 2 teman keluarganya. Akhirnya, pada pukul 10.43 pagi, Nur mengirimkan rekaman suara kepada ibunya. Detail rekaman suaranya belum diungkapkan kepada publik. Rekaman suara itu adalah pesan terakhir dari Nur sebelum pembunuhan brutal menimpanya. Nah, setelah si Nur mengirim rekaman suara itu, Jafar segera menelpon ibu Nur dari teleponnya sendiri dan memberitahukan bahwa Nur tidak ada di rumahku. Dari pukul 11 pagi hingga 19.30 malam, Nur dipercaya telah disiksa dan dibunuh oleh Jafar. Berdasarkan bukti CCTV, Nur terlihat mencoba melarikan diri dengan melompat dari balkon rumah Jafer, tapi dia dikejar oleh Jafer dan penjaga keamanan rumah menyerahkannya kembali kepada Jafer. Polisi berpandangan bahwa pembunuhan itu sebenarnya bisa dihindari jika penjaga keamanan memberitahu polisi.
Tubuh Nur yang dipenggal menunjukkan tanda-tanda penyiksaan dan luka tikaman. Rekaman audio yang bocor ke publik mengungkapkan bahwa setelah pembunuhan, Jafar malah menelepon orang tuanya, alih-alih memanggil polisi. Lalu orang tua Jafar menelpon Therapy Works, pusat konseling dan psikoterapi tempat Jafar bekerja. Nah, staf Therapy Works ini tiba di rumah Jafar, di mana salah satu anggota tim mereka terluka setelah bertemu Jafar. Investigasi polisi. Tersangka Zahir Zakir Jafar adalah seorang warga negara Pakistan Amerika dan putra dari seorang pengusaha kaya Zakir Jafar dan Asmat Adamji. Sedangkan ayah Nur, Shaukat Mukadam, sebelumnya beliau menjabat sebagai Duta Besar Pakistan untuk Korea Selatan dan Kazakhstan. Selain tersangka dan korban, keluarga mereka juga saling kenal. Setelah pembunuhan itu, laporan telah didaftarkan terhadap Jafar di bawah pasal 302 KUHP Pakistan dan tersangka ditangkap di lokasi kejahatan. 4 hari kemudian, orang tua Jafar dan karyawan rumah ditangkap atas dugaan keterlibatan dalam kejahatan tersebut. Polisi menyelidiki peran Therapy Works juga. Berdasarkan pemulihan data dari telepon Jafar, menunjukkan bahwa dia terlibat di dalam kekerasan terhadap para perempuan di masa lalu. Nama Jafar ditempatkan dalam daftar pencekalan ke luar negeri oleh pemerintah Pakistan untuk mencegahnya meninggalkan negara itu. Pada 15 Agustus 2021, polisi berhasil mencocokkan sidik jari dan DNA yang mengkonfirmasi keterlibatan Jafar dalam pembunuhan itu. Keputusan atas kasus ini. Keputusan kasus ini diumumkan pada tanggal 24 Februari 2022. Pengadilan memutuskan Zahir Jafar dijatuhi hukuman mati karena pembunuhan dan 25 tahun penjara karena ruda paksa. Sementara pengawalnya Muhammad Iftikar dan tukang kebunnya Muhammad Jan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara karena bersekongkol. Pengadilan menolak pembelaan dari pihak Jafar bahwa Jafar menderita gangguan jiwa apapun dan dapat dibebaskan karena alasan ini. Selain itu, pengadilan akhirnya membebaskan orang tua Jafar, juru masak bernama Jamil, dan karyawan Therapy Works karena pengadilan tidak dapat menemukan bukti yang memberatkan mereka. Reaksi publik. Pembunuhan terhadap Nur Mukadam, putri mantan duta besar Pakistan, telah memantik kemarahan rakyat Pakistan. Tagar Justice for Nur dari warganet Pakistan yang mengampanyekan keadilan bagi Nur bahkan menjadi trending topik di Twitter. Kasus ini memicu desakan nasional yang menuntut agar Pakistan bisa lebih memastikan keselamatan bagi wanita. Kasus ini juga memicu seruan untuk perombakan sistem peradilan pidana Pakistan yang memiliki tingkat hukuman yang sangat rendah, terutama untuk kejahatan terhadap wanita. Menurut data, pada tahun 2020, Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan (HRCP) secara independen mencatat setidaknya 430 kasus pembunuhan atas nama kehormatan dengan 363 wanita tewas dalam serangan berbasis gender. Menurut data survei dari Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), setidaknya 85% perempuan Pakistan telah mengalami kekerasan fisik dan atau seksual dari pasangan intim pada suatu waktu dalam hidup mereka. Jumlah tersebut termasuk jumlah tertinggi di seluruh dunia. Ya, semoga pemerintah Pakistan bisa segera membenahi permasalahan hukum dan perlindungan terhadap perempuan di sana. Dan semoga juga keluarga Nur diberikan ketabahan dan kekuatan ya. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.